Seperti sapi, kedua anak manusia ini belum ada yang terbangun dari tidurnya, padahal ini sudah melebihi jam tidur mereka dan sekarang sudah sangat siang. Beruntung sang Momi diajak daddy mereka ke kantor, jika tidak bersiaplah untuk mendengar ceramah dari Momi mereka yang sekarang berubah cerewet sejak hamil. Lexa bangun terlebih dahulu dari Alex, dirinya menggeliat pelan dan turun dari kasur. Dirinya masih lelah dan ingin tidur, namun apa daya, perutnya terlalu keroncongan hingga bunyinya pun tidak bisa dijabarkan melalui kata-kata. Lapar? Lexa beranjak dari kasurnya dan membangunkan kakaknya Alex. "Kak, bangun, sudah siang," pelan Lexa sambil menoleh pipi sang kakak pelan. Bentar 5 menit, kakak masih ngantuk." "Bagaimana tidak mengantuk? Mereka baru tertidur subuh pagi tadi." "Kakak, cepat bangun." Lexa berdiri dan melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Alex tak bergeming, dirinya kembali tidur dengan nyenyak. Setelah selesai, Lexa keluar dari kamar mandi dan mengganti bajunya di ruang ganti. "Kak, cepat mandi," teriak Lexa dari ruang ganti. Tidak ada jawaban. Setelah selesai, Lexa keluar dan mendekat ke arah Alex. "Hais, tidur lagi ternyata. Pantesan gak dengar dipanggil dari tadi," gumam Lexa pelan. "Makan duluan aja deh." Lexa keluar dari kamarnya kemudian menuju dapur. "Sayang, sudah bangun? Pasti lapar ya?" "Iya, Oma." "Ya sudah, cucu Oma mau makan apa? Biar Oma buatin," ucap Rea lembut. Dirinya sudah diberitahu Alexo bahwa si kembar tidak sekolah karena semalam mereka begadang membantu Alexo. Tentu saja itu hanya alasan saja, tidak mungkin kan Alexo memberitahu bahwa cucunya dari luar rumah. "Ayam kres-kres, Oma." "Tunggu sebentar ya sayang," ucap Rea mengambil HP-nya. Entah apa yang dia ketik kemudian mengajak sang cucu duduk di sofa, membuat Lexa bingung. "Oma, kenapa duduk di sini? Katanya mau buatin Lexa ayam kres-kres. Gimana sih?" Oma Lexa polos sambil cemberut karena dia sudah sangat lapar. "Oh, Oma lupa kalau stok ayam habis jadi Oma beli ayam kres-kresnya di restoran," ucapnya santai. "Hais, dasar Oma tadi katanya mau buatin malah beli. Ternyata sama saja dong, masih harus menunggu," batin Lexa sambil mengelus perutnya. Sudah mulai berontak meminta diisi. "Sabar ya sayang, 5 menit lagi datang kok." "Tenang girl," ucap Rea mengelus pucuk kepala Lexa pelan. Seakan tahu dengan hanya melihat Lexa mengelus perut kecilnya, terlihat lucu di mata Rea. "Baik, Oma." Pasrah itulah sekarang yang dilakukan Lexa sekarang. Tidak berapa lama kemudian suara bel pintu berbunyi. "Ting tong." "Sudah datang, bentar ya Oma ambil dulu." Rea berdiri dan melangkah membuka pintu. Setelah mengambil pesanannya kemudian mengajak Lexa ke meja makan. Mata Lexa berbinar melihat banyak makanan yang tersaji di depan matanya. Selama ini dirinya tidak pernah melihat makanan sebanyak ini, kecuali ada acara pernikahan dan acara-acara lainnya. "Wow, banyak sekali Oma. Enak-enak lagi." Air liurnya menetes, perutnya terus berbunyi, meminta diisi. Seakan tidak sabar, Lexa langsung mencomot beberapa paha ayam dan tangan satunya mengambil pizza. Keduanya bergantian masuk ke dalam mulut Lexa. "Beneran ini cucuku? Kenapa rakus sekali, semakin terlihat menggemaskan," batin Rea karena melihat sisi lain dari Lexa dengan tangan dan mulut yang penuh makanan. Di sebuah kamar kecil, Alpa yang samar-samar mendengar suara berisik langsung bangun dan berteriak membuat kedua paruh bayi itu kaget dan langsung mendatanginya. "Kana?" teriak Alpa, dirinya bermimpi buruk. Istrinya menangis sambil menggendong bayi mereka meminta tolong. "Kamu sudah sadar?" "Tenanglah," ucap ibu itu. "Tidak, aku harus menyelamatkan anak dan istriku, mereka dalam bahaya," gumamnya pelan tanpa peduli dengan pertanyaan ibu itu yang terlihat panik. Alpa berdiri dan ingin melangkah namun dia langsung terjatuh ke lantai.
Rasa bersalah mulai muncul dalam hati, air matanya mengalir deras. Untuk kedua kalinya dia menangis setelah kematian kedua orang tuanya, dan sekarang karena istri dan anaknya, tidak ada yang lebih menderita jika ditinggalkan orang yang kita sayangi dan cintai. "Nak, apa ada yang sakit?" tanya ibu itu yang sangat khawatir. "Pak, tolong diangkat, Pak." Ibu itu beralih ke arah suaminya yang diam saja sedari tadi hanya memperhatikan. Dengan cepat kedua pasangan itu memapa Alpa kembali ke atas kasur. Ibu itu tidak tega kemudian memeluk Alpa erat. Ada perasaan nyaman dan rindu yang ibu itu rasakan, namun ibu itu menepisnya. Setelah tenang, ibu itu melepaskan pelukannya. Pria parubaya itu memperhatikan keduanya, ada perasaan damai dan juga familiar. "Siapa namamu, Nak? Kenapa bisa berada di tepi hutan yang sangat berbahaya?" ucap pria itu. "Alpa." Kemudian Alpa menceritakan semuanya tanpa menutupinya kepada sepasang suami istri itu, dan Alpa percaya dengan mereka berdua. Lenguhnya dengan setengah sadar, Alex bangun dari tidurnya, perutnya berbunyi beberapa kali, menandakan dia sedang kelaparan, meski matanya belum sepenuhnya terbuka. Dia terpaksa bangun dari tidur nyenyaknya dan membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah itu dia keluar dari dalam kamar dengan malas. Suara harum makanan tercium, semakin membuatnya lapar. Alex menuju asal suara yang dia dengar begitu rakusnya. "Seperti sapi saja," ucap Alex dingin setelah sampai di meja makan. Melihat Alexa, mulutnya sudah penuh makanan, serta di dalam piringnya sudah seperti gunung yang akan meletus beserta tangan kanan dan kirinya yang juga penuh dengan makanan. Lexa masih diam santai sambil terus menyuapkan makanannya ke dalam mulut hingga tidak ada ruang untuk berbicara. "Sayang, makanlah, kamu juga pasti lapar," ucap Rhea pada Alex yang masih diam. Rhea begitu ngeri melihat cucu perempuannya makan seperti, entahlah, mungkin benar apa yang dikatakan Alex. Setelah semua makanan tertelan barulah Lexa bisa bicara. "Ini sangat enak, Kak. Meski lebih enak masakan Mommy, tapi cukuplah untuk membuat perutku kenyang," ucap Lexa santai sambil mengelus perut kecilnya. "Hampir habis dan kamu bilang hanya cukup. Cak, dasar sapi." Kemudian Alex mengambil nasi dan beberapa lauk ke dalam piringnya. Setelah itu makan dengan tenang, meski tampilan wajahnya dingin, tidak cocoklah dengan umurnya yang masih kecil. "Hai cucu-cucuku, kenapa sangat menggemaskan begini? Aku jadi tidak sabar menunggu Rhea melahirkan. Pasti lebih lucu lagi dan sangat seru," batin Rhea tersenyum. "Rumah ini akan semakin ramai dengan celotehan mereka." Rhea memperhatikan keduanya secara bergantian. Mereka memang kembar tapi mempunyai sifat dan sikap yang berbeda. Namun kasih sayang di antara keduanya sangat bisa dijadikan contoh bagi anak-anak lainnya, bukan hanya orang dewasa saja.